Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai eksplorasi dari salah satu software testing yaitu Katalon. Sebelumnya izin memperkenalkan kelompok. Kelompok kami terdiri dari Fiona Mulyono, kemudian Wahyu Indah Purwanti, Melanie Safira Febriana, dan Bernardinus Hendra Natadiria. Untuk sekilas mengenai Katalon, Katalon adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk automated testing yang dikembangkan oleh Katalon LLC. Katalon ini mendukung 4 platform pengujian secara otomasi, yaitu web testing, API testing, mobile testing, dan juga desktop testing dengan menggunakan bahasa pemrograman Groovy. Katalon sudah terintegrasi dengan beberapa teknologi luar seperti Qtest, Jira, Python, dan juga GitHub. Katalon dapat dijalankan di semua sistem operasi seperti Windows, Linux, dan juga macOS. Untuk web testing sendiri, Katalon menggunakan Selenium WebDriver untuk yang diperkuat dengan IDE milik Katalon sendiri, sehingga user sangat dimudahkan untuk merekam dan juga membuat test case tanpa harus berurusan dengan bahasa pemrograman dasar dari Seleniumnya sendiri. Kemudian untuk pros dan cons penggunaan Katalon, kelebihan dan juga kekurangannya, kelebihan dari Katalon sendiri yaitu gratis, tidak memerlukan kemampuan coding, secara UI cukup modern, keren, dan user-friendly, instalasi dan penggunaan yang mudah, sudah tersedia browser tanpa perlu instalasi tambahan seperti Kiko Driver dan juga Chrome Driver. Kemudian fitur mudah dipelajari dan digunakan untuk quality assurance dan mendukung integrasi ke banyak platform seperti CI atau CD, test management, cloud browser atau device, dan lain-lain. Untuk kekurangannya sendiri, Katalon ini memakan RAM yang cukup besar, jadi saat menjalankan banyak test case bisa terasa sangat lambat, komunitasnya belum banyak, masih dalam tahap pengembangan, dan juga hanya menggunakan bahasa pemrograman Java atau Groovy. Untuk fitur-fitur pada Katalon sendiri ada 4, yaitu spy atau menangkap objek saat melakukan testing web. Yang kedua ada record, merekam segala aktivitas testing saat melakukan recording testing. Yang ketiga ada test plan run, yaitu menjalankan secara paralel atau sekuensial dari test case yang sudah dibuat. Dan yang keempat ada debug, yaitu untuk mencari di mana letak kesalahan dan memperbaikinya. Kemudian untuk demonya nanti kami menggunakan Katalon 791, yaitu free version. Untuk cara testingnya sendiri ada 3 yang disediakan oleh Katalon. Yang pertama yaitu ada record and playback, yang kedua ada manual mode, dan yang ketiga ada script mode. Untuk record and playback akan didemokan oleh Fiona, yang manual mode akan didemokan oleh Hendra, dan yang script mode akan didemokan oleh Melanie. Untuk yang pertama yaitu ada testing secara record and playback yang akan didemokan oleh Fiona. Terima kasih Indah. Sekarang saya akan mendemokan record. Nah, sekarang saya akan mendemokan tes yang record. Nah, ini adalah halaman yang nantinya digunakan untuk test case. Lalu, di sini saya sudah membuka Katalon Studio. Awalnya kita akan memasukkan test case terlebih dahulu dengan cara file new test case. Nah, namanya kita buat terserah. Saya tulis test 1, lalu OK. Nah, setelah itu saya akan memilih yang nih, record web. Nah, URL-nya saya pilih yang openheim.hendranata.com/login. Ini sama dengan yang di sini. Nah, lalu saya klik record. Nah, nanti akan keluar sendiri oleh Katalonnya. Nah, ini saya akan expand. Hal yang nanti saya lakukan, ini nanti akan terrecord di sini. Seperti tadi, membuka browser, terus navigate to URL. Nah, ini kotak-kotak yang merah ini ketentuannya sendiri-sendiri. Seperti ini kontainer, terus ini ada text box untuk email, untuk password, terus ini buttonnya. Nah, saya masukkan, misalkan emailnya dummy@blog.com. Nah, ini langsung terinput sendiri, terrecord sendiri. Terus passwordnya password. Lalu masuk. Setelah itu, saya mau langsung logout dengan cara klik di sini, dummy, terus keluar. Sudah selesai. Nah, saya klik yang show capture object. Nah, ini capture object itu berisi objek-objek yang tadi udah di-record, seperti tadi login, terus ada input yang tadi di text box, input email, input password, terus ada buttonnya masuk, terus ada yang tadi klik logout, terus ini button untuk logoutnya. Nah, objek name-nya ini bisa diganti sesuka hati. Caranya tinggal diedit. Tapi ini saya tidak mau mengedit terlebih dahulu. Lalu ini yang ada isinya di verify and highlight. Di verify dan highlight juga. Ini di verify dan highlight. Nah, kalau sudah selesai, lalu di save script. Nah, nanti ini dimasukkan ke dalam objek repository. Oke. Nah, ini berarti sudah masuk di objek repository yang peluang berbicara. Sekarang saya akan mencoba merun tes yang tadi sudah kita record. Caranya klik run terus yang Chrome. Nah, ini membuka browser.
Bentar saya ini. Nah, lalu ini sedang navigate to URL. Nah, lalu dia mengisi email dan passwordnya sendiri, terus masuk, lalu dia mencari itu lah, ini sudah keluar. Nah, karena tadi berhasil semua, berarti tesnya sudah pass. Berarti tes case untuk yang record berhasil. Sekarang dilanjutkan untuk yang manual. Hendra, bisa itu. Oke, baik. Terima kasih, Fiona. Saya akan mulai untuk coba share screen terlebih dahulu ya. Jadi, oke, ini tempat saya sudah masuk ya untuk layarnya. Nah, di sini saya sudah setup untuk test case yang manual terlebih dahulu, karena ini cukup banyak yang item yang akan kita ini. Tapi kita akan coba untuk walkthrough dulu dari awal, kira-kira prosesnya seperti apa. Jadi apa yang saja harus kita persiapkan, kemudian sampai nanti pada pembuatan test case-nya. Nah, nanti ketika kita sudah pada pembuatan test case, maka sebenarnya tinggal menyesuaikan aja sih perintah-perintahnya apa aja gitu. Oke, ini kita coba buat test case baru aja gitu ya. Kita buat test case baru, misalnya ini adalah tes manual live gitu ya. Baik, nah di sini kita masih kosong gini ya. Nah, yang pertama harus kita lakukan kalau kita membuat test case manual adalah kita harus merekam dulu objek-objek apa saja yang akan kita masukkan ke dalam test case ini nanti. Jadi kayak tadi kalau di yang secara otomatis record kan kita langsung masukkan, kita langsung klik-klik dia akan langsung rekam, oh objeknya adalah text box ini dan button ini. Nah, kalau kita mau buat secara manual maka kita harus rekam dulu, kita ambil dulu objek-objeknya baru nanti kita masukkan atau kita program secara manual begitu. Nah, untuk melakukannya adalah kalau tadi kita tekan tombol rekam di sisi ini yang warna merah, maka sekarang kita tekan tombol yang spy web ini di sebelahnya persis. Nah, ini kita bisa klik aja, maka dia akan menyiapkan terlebih dahulu begitu ya. Lalu kemudian dia akan nongol, akan keluar untuk objek spy-nya seperti ini. Jadi kita bisa masukkan untuk alamat URL-nya tadi ya, hockenheim.internet.com. Nah, di sini saya akan mencoba untuk yang sisi admin begitu. Jadi tadi login dari sisi user, sekarang kita akan mencoba login dari sisi admin. Nah, kita akan coba start terlebih dahulu supaya keluar untuk browsernya begitu ya. Nah, untuk browsernya ini juga sudah keluar di sini. Oke, kita dihadapkan pada halaman login berikut. Kita bisa untuk di sini ada terlihat juga misalnya ya untuk capture object menggunakan Alt dan juga tombol infinite atau negasi yang berada di paling pojok kiri atas di bawah tombol escape gitu. Nah, untuk mengcapture objek-objek ini yang di garis merah ini, kita bisa hover saja di atasnya lalu kita pencet Alt dan juga tombol infinite tadi. Jadi kita klik Alt dan juga infinite ini, maka secara otomatis dia akan terekam di sini sebagai capture objects. Hal yang sama kita lakukan juga untuk kolom email, kita klik Alt dan juga negasi ini. Lalu kemudian kita klik di bagian password, kita klik Alt dan juga negasi. Lalu jika kita klik bagian masuk, kita klik Alt dan negasi juga. Maka di sini akan otomatis berubah menjadi di sini ada 4 item yang terekam begitu. Nah, kemudian untuk di halaman lainnya maka kita juga bisa lakukan hal yang sama. Tapi kalau untuk masuk ke halaman lain maka kita perlu login terlebih dahulu begitu ya, karena kita masuk ke dashboard. Kita coba login dahulu. Ini kita bisa langsung masukkan aja. Nah, untuk di sini kita bisa lihat ada beberapa ini ya. Kita bisa rekam juga, kita buat halaman baru terlebih dahulu, new page. Ini kita bisa rename page-nya menjadi page dashboard gitu ya. Nah, kemudian ini nanti kita langsung bisa lakukan rekaman di sini. Jadi misalnya kita mau klik yang daftar kategori, maka kita alt negasi lagi seperti tadi gitu. Nah, kalau ini masih masuk di atas, maka kita bisa geser saja sih, di drag supaya masuk ke dalam sini gitu. Ya, ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, kemudian kita bisa klik untuk daftar kategorinya, lalu kita bisa klik untuk kategori ini. Kita klik saja alt dan negasi lagi. Yang kita masukkan lagi ke sini. Nah, jadi supaya terkategorisasi berdasarkan halamannya, jadi kita tidak kebingungan dalam mencari nantinya. Nah, begitu kita klik, terus kemudian bisa kita mau mengecek apakah ada di sana nama kategori atau tidak gitu ya, maka kita bisa rekam juga objek ini. Kita klik saja, lalu ini Alt dan juga ini lagi. Ini kita drag juga ke dalam sini. Oh, ini halaman baru ya, kita buat halaman baru berarti tambah page, tambah kategori. Kita bisa drag and drop saja, div tambah kategori tadi masuk ke halaman baru. Lalu kemudian kita masukkan di sini untuk bisa memberikan inputan gitu ya. Kita klik Alt dan ini lagi, kita rekam seperti tadi. Kita drag lagi dan juga ada tombol tambah gitu. Oh, sorry. Nah, oke, button tambahnya sudah terekam. Kita bisa masukkan ke sini. Nah, kemudian kalau sudah mungkin kita bisa coba untuk yang logout ya. Jadi kalau ini kita maximize, maka akan keluar seperti ini. Nah, untuk logoutnya kita bisa rekam di ini. Jadi bagian administrator ini kita bisa record juga. Di sini ya, kita klik Alt dan juga ini lagi. Jadi dia terekam. Terus kemudian ini karena di administrator ya, kita masukkan di dalam halaman dashboard saja. Lalu kemudian ada tadi yang tombol keluar. Nah, ini terekam juga di sini. Jadi kita klik keluar dan dia akan keluar di sini. Kita masukkan ke halaman yang sesuai. Nah, kalau sudah maka ini yang sudah kita capture tadi, ini kita bisa langsung simpan sama seperti tadi ya, ketika kita menggunakan yang rekaman itu, kita save saja, lalu kita bisa pilih masuk ke objek repository yang mana. Kalau tadi saya ketika kita men-setup yang sebelumnya, saya sudah masukkan di dalam folder OR objek repository peluang admin, maka mungkin kita coba buat folder baru OR admin live gitu ya. Nah, nanti semua yang tadi kita rekam itu kita masukkan di dalam folder baru ini di objek repository, kita klik OK. Nah, kemudian sudah selesai, kita bisa tutup saja. Maka tadi akan otomatis menutup juga untuk bagian Chrome-nya yang untuk spy. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke dalam test case ini, kita bisa mulai masukkan satu persatu perintahnya, kira-kira apa saja yang mau kita masukkan. Yang pertama kita bisa masukkan misalnya untuk ini kita ubah jadi open browser begitu ya. Kita cari
open browser. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung masukkan input alamatnya, alamat URL-nya. Seperti https://admin gitu. Kita klik oke. Nah, kemudian nanti untuk selanjutnya kita bisa langsung masukkan berdasarkan kita mau apa. Kalau tadi ini kita open, maka dia akan langsung navigate ke alamat ini. Maka mungkin kita bisa cek ya, misalnya verify element present. Berarti elemennya ada di situ, kita bisa masukkan objeknya seperti tadi admin live di sini ya, kita bisa lihat di page pembicara. Oh, ini kita mau memastikan bahwa ada login page yang ada misalnya login tadi begitu ya, maka kita bisa klik di drag and drop, masukkan di sini saja, maka nanti dia akan mengecek apakah elemen login tadi ada di elemen tersebut atau tidak. Nah, setelah itu kita bisa coba masukkan add set text begitu ya, set text ini, kemudian kita masukkan di email. Nah, kemudian kita masukkan alamat emailnya, tadi admin@blog.com, kita klik oke aja. Lalu kemudian ini kita bisa copy paste sebenarnya. Kita klik kanan, kita klik copy, lalu kita di sini kita klik paste begitu. Nah, kemudian kita bisa drag and drop untuk yang ini sebagai password. Kemudian untuk isinya kita bisa ubah ya, bisa kita gunakan password gitu. Oke, nah begini seterusnya nanti kita bisa juga tambahkan perintah-perintah yang lain seperti misalnya kita klik gitu ya, klik di tombol login. Loginnya adalah yang button masuk ini, yang button. Nah, maka ini nanti dia akan melaksanakan eksekusi perintah satu persatu dari atas sampai ke bawah ini. Nah, mungkin saya akan langsung jelaskan di sini saja. Tadi kita sudah masuk di sini, kemudian nanti dia akan otomatis setelah itu akan mengecek apakah sudah berhasil login gitu ya. Dengan cara dia mengecek apakah ada tulisan administrator di dalam halaman dashboardnya. Nah, kalau ada, maka nanti dia akan lanjut untuk masuk ke daftar kategori, tombol daftar kategori tadi kita klik. Kemudian nanti kita pastikan lagi apakah ada tulisan tambah kategori. Jadi kita kalau kita pastikan di sini ada tombol tambah kategori, maka dia sudah berada di halaman tadi daftar kategorinya itu sendiri. Lalu kalau memang ada tombolnya, kita klik tombol itu, kemudian kita verify lagi apakah sudah masuk halaman baru. Itu kita gunakan yang tadi ada tulisan di atas tambah kategori itu. Nah, setelah itu kita bisa set untuk kategorinya. Nama kategori yang mau kita tambahkan yaitu cerita uji nyali, misalnya seperti itu. Lalu kita klik tambah. Nah, lalu setelah itu kita klik lagi ya. Kita cek lagi apakah masih tetap di halaman dashboard gitu ya. Kita cek apakah ada tulisan nama administrator di bagian atas. Lalu kalau memang ada, maka kita bisa klik langsung untuk melakukan logout. Jadi kita klik, lalu kita klik keluar seperti itu. Nah, setelah itu kita pastikan apakah benar-benar sudah keluar atau belum. Kalau dia sudah keluar, maka nanti akan kembali ke halaman login seperti semula waktu awal kita buka. Maka kita akan cek apakah tadi tulisan loginnya masih ada atau tidak, apakah kita sudah kembali ke halaman itu begitu. Kalau ternyata memang sudah ada, maka kita sudah logout, maka test case ini yang saya buat ini sudah berhasil, maka kita bisa akhiri dengan close browser ini. Nah, mungkin untuk mencoba kita bisa langsung eksekusi saja dengan kita klik run. Tapi karena tadi kita sudah coba dengan Chrome gitu ya, maka kita ini akan coba dengan Firefox untuk eksekusi runningnya. Oke, Firefox sambil nunggu. Ya, Firefox saya sudah keluar. Oke, Firefox kondisinya. Nah, dia akan otomatis gitu ya, menjalankan, kemudian dia mencet, lalu klik kategori, lalu dia akan masukkan cerita uji nyali, tambah, nah selesai dia akan langsung otomatis keluar. Selesai dia langsung tutup sendiri, selesai, dan di sini dia juga langsung semua reportnya tercentang ya, jadi berhasil semua. Kemudian di sini juga tulisannya adalah berhasil gitu. Pas di sini ya. Nah, baik mungkin untuk yang manual test case kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan yang menggunakan coding. Nanti yang coding akan dilanjutkan oleh teman saya Melani. Silakan Melani. Ya, jadi saya akan lanjutkan menjelaskan mengenai script testing. Jadi pertama-tama kita klik spyweb, masukkan linknya, hackenheim.hendranata.com, lalu kita klik start. Jika sudah muncul, kita pilih objek mana saja yang akan digunakan dengan ALT backtick. Pertama yaitu kolom search ini. Lalu tombol search-nya. Lalu kita ketikkan, contohnya itu kisah. Kita lakukan search. Sudah muncul, lalu selanjutnya kita pilih yang lanjut baca. Kita klik. Dan selesai. Page ini kita simpan dulu dengan nama test. Oke. Sudah masuk di sebelah sini, selanjutnya kita membuat test case baru dengan nama test juga. Karena kita akan menggunakan testing yang script, maka kita pilih yang script di sebelah sini, yaitu web UI, yaitu open browser terlebih dahulu. Masukkan linknya, lalu melakukan set text terhadap kolom search. Masukkan objeknya di sini, lalu ubah ini menjadi keywordnya tadi, kisah. Sudah, kita klik tombol search-nya. Masukkan objeknya di dalam kurung. Selanjutnya yaitu melakukan verify jika pencarian berhasil dilakukan.
yaitu verify text present dengan keyword itu search result. Kita melakukan klik terhadap tombol lanjut baca. Dimasukkan di dalamnya. Ini akan keluar dan kita akan melakukan verify terhadap ceritanya. Dengan judul kisah kasih di sekolah. Terakhir yaitu melakukan close browser. Jika sudah, kita save file terlebih dahulu dan lakukan run. Nah, ini memasukkan keywordnya, lalu diklik tombol search. Sudah keluar hasilnya, postingan yang ada dengan keyword kisahnya. Lalu selesai. Nah, ini prosesnya one, berarti aksi yang sudah kita lakukan ini berhasil. Sekian presentasi mengenai eksplorasi katalon dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.